pengawas babak seterusnya telah sampai mengadakan juga anjing pak babak pengawas melakukan kegiatan cuci tangan. Assalamualaikum Pak Pengawas. Di sini saya mau menanyakan Pak sih apa tujuan dari PPKS pada kesempatan hari ini Pak? Monggo Pak. Tujuan PPKS selain menilai kinerja juga sebagai media pembinaan. Ketika nilainya rendah, kinerjanya menjadi motivasi untuk diperbaiki, ada peningkatan yang sudah baik dipertahankan begitu. Oh ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu bahwa PPKS penilaiannya bukan hanya sosok sendirian beliau kepala sekolah, tapi semua guru baik guru kelas, guru mapel, termasuk tenaga pendidikan lainnya juga akan dinilai kinerjanya. Nah, fungsi untuk kepala sekolah sendiri secara langsung dan untuk guru tersebut untuk apa Pak? Yang substansi adalah untuk peningkatan kinerja sebagai media pembinaan. Untuk kepala sekolah nanti ketika ada PPKS 4 tahunan periode ini untuk menentukan apakah lanjut pada periode berikutnya atau kembali menjadi guru. Oh, seperti itu Pak. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak wawancaranya. Maaf Pak, mengganggu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru Negeri 1 Pamijen. Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat berhubungan dengan pelaksanaan ataupun kegiatan PPKS SD Negeri 1 Pamijen tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengawas selaku menilai PPKS asesor, dan mudah-mudahan untuk hari ini kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian kepada Bapak Pengawas, kami menyampaikan bahwa untuk SD Negeri 1 Pamijen untuk PPKS tahunan ini sudah berupaya untuk melengkapi segala sesuatunya terkait dengan PPKS juga
banyak sekali kekurangan dan apa mungkin istilahnya belum dikerjakan. Mudah-mudahan nanti akan melengkapi ataupun memberi arahan bimbingan sehingga nantinya kita semuanya untuk melaksanakan tugas pokoknya selaku saya sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah di sini dan juga kepada Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran khususnya pada siswa-siswa SD Negeri 1 Pamijen. Kemudian kami mohon maaf yang seterusnya apabila kami dalam menyambut ataupun menghormati Bapak Pengawas dalam rangka kegiatan ini banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon lagi mohon maaf yang seterusnya. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan sebenarnya. Dan untuk hari ini tadi sebenarnya sudah lengkap guru-gurunya. Cuma ini guru mapel agama izin sebentar katanya, ini izin sebentar pulang atau kemana ini, katanya sih pulang sebentar, tapi ini sampai seperti ini belum. Mungkin nanti sebentar lagi akan mungkin itu Bapak Pengawas. Kemudian untuk masing-masing nanti ini standar yang ditugaskan ini untuk standar isi kami beri tanggung jawab kepada Bapak Suswono. Kemudian standar proses Ibu Ani Duhati. Kemudian yang ketiga standar kelulusan Ika Sulistiyawati. Kemudian standar pendidik atau pendidik dan tenaga kependidikan Ibu Siti Nusro Buadiah. Kemudian yang kelima standar satlas ini Bu Kevin Berhayati. Dan keenam standar pengelolaan Ibu Kurnia Ismani. Dan standar pembiayaan oleh Pak Kustanto. Dan yang terakhir standar penilaian oleh Mbak Rizka Mulyani. Itu Bapak dan Ibu dan Bapak Pengawas, apa yang akan dilaksanakan hari ini. Sekali lagi kami mohon bimbingan dan arahnya nanti untuk selanjutnya kami sampaikan waktu sebelumnya kepada Bapak Pengawas untuk melaksanakan kegiatan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan kegiatan PT KKS penilaian prestasi kinerja kepala sekolah. Substansi dari kegiatan ini merupakan penilaian atas kinerja bukan hanya kepala sekolah, tapi semua bapak dan ibu guru. Oleh karena itu, ketika bapak dan ibu guru berprestasi sebagai guru profesional, secara otomatis beliau bapak kepala sekolah juga kinerjanya baik. Oleh karena itu, nanti sebagai awal saya akan menilai profesionalisme bapak dan ibu guru. Jadi kalau bapak dan ibu guru tidak profesional, maka semuanya harus berusaha untuk meningkatkan diri. Profesionalisme itu dilihat dari apa? Yang pertama dari
penguasaan terhadap tujuan. Tahu apa tidak tujuan seorang guru? Kalau tidak tahu ya tidak profesional. Guru mengajar harus tahu tujuannya apa. Kalau guru mengajar tidak tahu tujuan, maka tidak profesional. Tujuannya gimana? Di RPP. RPP-nya tidak di laptop, RPP-nya itu sudah di print, sehingga nanti kita bisa ngecek apakah Bapak Ibu membuat RPP apa tidak. Kalau Bapak Ibu selama ini RPP-nya tidak tertib, maka profesionalisme menjadi tidak maksimal. Bukan hanya perangkat pembelajaran yang berupa RPP, tapi juga ada prota, promes, silabus, jurnal. Semuanya akan dilihat, semuanya akan dinilai. Secara administrasi yang terbaru adalah penyerahan rapor. Apakah Bapak Ibu mendokumentasikan dalam buku penerimaan dan penyerahan rapor itu dan nanti akan dilihat. Kalau ketika Bapak Ibu membagi rapor langsung dibagi saja tidak ada dokumennya juga profesionalnya. Kemudian yang berikutnya profesionalisme, Bapak Ibu menguasai materi. Ketika mengajarkan topik tertentu, Bapak Ibu menguasai materi. Dapat mengevaluasi, ada buku nilai, tidak buku nilai nilainya ada di laptop itu tidak, tapi sudah diprint. Kemudian Bapak Ibu juga menguasai metode media, alat peraga. Kalau mengajar tidak menggunakan media dan menggunakan alat peraga menjadi tidak maksimal. Yang berikutnya juga Bapak Ibu melakukan kegiatan pembimbingan kepada anak-anak kita. Kedisiplinan Bapak dan Ibu guru juga merupakan bagian dari profesionalisme. Disiplin dalam waktu, masuk sekolah, pulang. Disiplin dalam berbicara, bicaranya santun, bicaranya tertib, sistematis, tidak asal ngomong, ramah. Disiplin dalam berbicara, disiplin dalam berpakaian, penggunaan seragam sesuai dengan harinya, ketentuan pakaian seragam untuk kami yang di Korwil beda dengan Bapak dan Ibu guru. Selain itu juga pengenaan atribut, ada lencana korpri, ada papan nama, ada emblem. Itu juga merupakan bagian dari profesional. Dan yang terakhir, profesionalisme itu adalah komitmen terhadap tugas. Jadi Bapak Ibu sebagai guru merupakan panggilan jiwa, bukan karena keterpaksaan atau karena tidak ada pekerjaan yang lain. Sehingga oleh karena itu implementasi dalam sikap, perbuatan, perilaku dan melaksanakan tugas sebagai guru yang profesional merupakan kewajiban di masyarakat, di sekolah, di lingkungan. Semuanya harus mencerminkan seorang guru profesional. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan penilaian prestasi kinerja kepala sekolah tahunan ini juga menilai kinerja beliau Bapak Kepala Sekolah. Ketika nilainya belum maksimal, maka dapat menjadi media evaluasi diri. Oh, di mana, di bagian mana kekurangannya. Ini nanti agar ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan, sehingga nantinya tahun berikutnya akan lebih baik. Dan pada akhirnya pada penilaian 4 tahunan periodisasi, nilainya menjadi
baik sehingga dapat lanjut menjadi kepala sekolah periode berikutnya. Apabila nilainya tidak memenuhi syarat untuk lanjut jabatan kepala sekolah berikutnya, maka menjadi guru kembali. Hal up to date yang harus diketahui Bapak dan Ibu bahwa kepala sekolah nanti harus dari guru penggerak. Sehingga oleh karena itu, walaupun senior golongannya tinggi, kalau bukan dari guru penggerak, maka tidak akan direkomendasikan jadi kepala sekolah. Sehingga oleh karena itu, pada yang muda-muda ini agar ketika ada kesempatan dibuka untuk kegiatan guru penggerak, agar semuanya ikut daftar. Demikian sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya minta maaf manakala dalam melaksanakan tugas ada kekurangan, kesalahan di sana sini, dan juga minta maaf ketika kemudian mengganggu Bapak dan Ibu yang sedang melakukan tugas dalam pembelajaran hari ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya. Terstruktur dan kegiatan mandiri. Mana? Dan kesannya. Tugas struktur, tugas. Ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya. Kita datang lagi semua orang di datang. Agama lah mencari dan pakai Itu kita katakan nomor 8. Ini yang berarti nomor 14. Nah, kata. Ya. Iya, aku nggak akan. Apa itu? Pak, semua kelas atau? Ya, ini belum. Semua kelas ya. Yang rapi ya Gus. Ini tuh mending. Jambira. Jam kosong. Sikini sarap dah. Ya. Iya. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Iya, yang menyesuaikan materi. Ya, buku remedi. Ya, dibuka buku remedinya. Buku perbaikan pelayanan. Ya, coba mengulangi gerakan yang tadi Pak Guru contohkan. Penguatan. Itu dibaca. Contoh penguatan apa? Memberikan penguatan berpenguatan. Itu baru umpan balik. Jangan pernah PPRI sing kae gambar apa? Inosudin. Gambar Inosidin. Memberi penguatan berikan. Acungkan jempol juga bisa, Pak. Guru itu harus seperti itu. Acungkan jempol. Sering Pak. Beri pujian ya Pak. Masih ribet ya Pak. Iya. Anaknya
Bagus. Ayo Bu Ani, baca itu mendorong. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Ya, di sini dalam proses pembelajaran, ketika saya sudah menerangkan materi yang saya ajarkan, kemudian saya pancing, ya, saya pancing Pak anak supaya mau bertanya apa yang belum bisa atau ya pengetahuan yang mereka sudah dapatkan begitu. Kemudian kalau kadang pertanyaan itu saya lempar ke anak juga, dari anak saya lempar ke anak, kalau ada yang bisa menjawab saya hargai, bagus begitu Pak. Ada kelompok, Ada. terus ada juru bicara, ada presentasi, Oh, belum itu Pak. masing-masing kelompok. Belum. Nanti diselenggarakan dengan mengemukakan pendapat. Iya, masih individu Pak. Wono, Kegiatan belajar mengajar, terus terima kasih, semuanya sudah baik. Yang kedua, yang lebih penting lagi ketika ada hal-hal yang menjadi catatan khusus untuk ke depan diadakan perbaikan. Yang belum ada diadakan, yang belum baik diperbaiki. Itu saja dari saya cukupkan. Nanti Mbak Ani ngirim file yang sudah jadi ke saya. Minta maaf yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.